perjalanan kita sudah di babak keempat, kita tinggal nunggu babak terakhir datang. Ya memang babak terakhir babak kejayaan, tapi sebelum sampai ke kejayaan itu Pak, tribulasinya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ajarkan agama kepada umat. Ini hadis terkenal Pak, hadis Jibril di sini ya. Sebagian besar ulama kalau membicarakan hadis ini berkesimpulan bahwasanya ajaran Islam ini, dinullah al-Islam ini, pilarnya 3. Pilar Islam, pilar iman, pilar ihsan. Nah, Syekh Abu Bakar Al-Adni Al-Masyhur ini nggak sependapat. Dia bilang keliru kalau dikatakan pilar agama Islam 3 ini. Pilar agama Islam ada 4 gitu. Karena malaikat Jibril bukan hanya nanya soal Islam, soal iman, soal ihsan, tapi ada pertanyaan yang keempat yang dilanjutkan dengan pertanyaan kelima. Berarti ada pilar keempat dalam ajaran Islam ini, namanya pilar alamatus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Nah, beliau Abu Bakar Al-Adnani ini, beliau berpendapat bahwa COVID ini termasuk min alamatis sa'ah, di antara tanda-tanda ya kiamat. Kenapa? Karena dia bilang belum pernah ada kejadian taun, ya kan, wabah itu menimpa seluruh planet bumi ini, belum pernah ada kejadian. Maka ini pantas disebut sebagai min alamatis sa'ah. Dan beliau termasuk berkeyakinan bahwa ini bukan taun biasa, ya. Taun itu artinya wabah Pak, tetapi ini taunan, gitu. Maksudnya bikinan. Ya, bikinan siapa? Orang-orang jahat di muka bumi ini, untuk menimbulkan apa? Menimbulkan kekacauan, kekacauan ekonomi, kekacauan politik, ya kan? Kekacauan sosial, ya kan? Kekacauan medis, kesehatan, ya kan? Ini menimbulkan Pak, ya. Belum lagi sesudah itu solusinya satu-satunya harus diinjus, nggak boleh pakai solusi lain, gitu. Dan itu bahkan menjadi syarat nantinya. Ya, syarat untuk apa? Untuk kerja, untuk sekolah, ya kan? Untuk ini, untuk itu, kan nggak masuk di akal Pak, ya kan? Padahal perjalanan umat manusia ini sudah sekian lama Pak, peradaban umat manusia. Dan sudah banyak muncul gagasan-gagasan tentang penyelesaian perkara penyakit, ya kan, yang sifatnya banyak pilihan. Kok sekarang diharuskan pilihannya cuma 1? Kan aneh, gitu. Aneh sekali. Padahal banyak bukti-bukti yang menunjukkan ada mereka-mereka yang terkena penyakit ini, ya kan, di daerah-daerah, di kampung-kampung, ditangani dengan cara kampung, dengan cara daerah, disembuh aja, baik-baik aja, gitu, ya kan. Nggak ada ceritanya mesti diinjus gitu, apalagi injusnya sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, sekarang sampai berapa nggak tahu nih, ya kan, diharuskan berapa nih, ya kan, nggak jelas. Nah, belum lagi kalau ditinjau dari sudut justru yang diinjus banyak yang pada mati sekarang, gitu, bener Pak, gitu. Kalau mau jujur, ya, banyak yang mati sekarang, masih muda-muda, atlet, ya, lagi main bola, ya kan, mati di tengah lapangan. Cek punya cek, oh udah diinjus, ya kan? Dan yang lebih aneh lagi, injus ini udah dikatakan nggak menyelamatkan orang dari penyakit itu, tapi kudu wajib. Aneh Pak. Makanya Syekh Abu Bakar Al-Adni cenderung berpendapat ini min alamatis sa'ah, ya. Dan ada yang bahkan mengatakan ini termasuk fitnah Duhaimah. Nah, Duhaimah itu salah satu fitnah yang kata Nabi Muhammad SAW muncul di akhir zaman sebelum Dajjal. Ciri-cirinya apa fitnah Duhaimah? 1, cirinya dia akan menampar setiap dari umatku, kata Nabi. Jadi dia sifatnya global Pak. Dia nggak hanya berlaku di satu wilayah tertentu, tapi seluruh dunia. Ini global. Terus kedua, ciri fitnah Duhaimah itu, kalau orang mengatakan dia sudah reda, nanti tiba-tiba dia naik lagi. Nah, ini kan juga gitu, ya kan?
udah reda nih, kita udah mulai melupakan Pak. Tiba-tiba WHO ngeluarin pengumuman, ya kan, Indonesia tahap 3, DKI khususnya tuh tahap 3. Dengar nggak beritanya Pak? Baru ini berita baru Pak. WHO ngeluarin pernyataan, ya kan, DKI itu tahap 3 ininya, tingkat kerawanannya. Lihatin aja, bentar lagi PPKM deh nih. Gitu. Ya kan, siap-siap aja Pak. Ya kan? Nah, jadi kalau orang mengatakan dia sudah reda, dia tiba-tiba naik lagi. Ah, gitu. Persis kan? Ini yang kedua. Terus yang ketiga, kata Nabi, ciri fitnah duhaima itu apa namanya? Seseorang pagi hari masih beriman, sore harinya kafir. Jadi mulai bermunculan orang-orang yang jatuh kepada jenis dosa yang kelasnya paling mengerikan. Bukan dosa kecil, bukan dosa besar, tapi dosa yang membatalkan iman. Pagi masih beriman, sore kafir. Ya, ya kalau saya sih terus terang aja mengatakan, sempat kemarin itu ketika orang meyakini sholat itu caranya nyentrik, begitu Pak, berjarak, ya kan, ya kan, itu sebenarnya sudah keluar itu dari kemungkinan masih bisa dikatakan beriman Pak. Kenapa? Karena Nabi nggak pernah mengatakan hal itu. Bahkan sebaliknya, Nabi setiap kali memimpin sholat mengingatkan sawu sufakum fa inna tasfiyatus sufuf min tamamis sholat. Ya, teruskan rapatkan soft kalian. Ya, kemarin Pak, luruskan dan sesuaikan soft kalian. Keluar tuh kalimat-kalimat keren-keren gitu Pak, yang kita nggak tahu dari mana nih sumbernya. Gitu, yang pasti bukan hadis Nabi. Tapi kok berani-beraninya sih? Bahasa Arabnya sama sama hadis Nabi. Sawu sufufakum fa inna tasfiyatas sufuf min tamamis shalah. Begitu terjemahin. Tolong softnya diluruskan dan disesuaikan. Sesuaikan Pak, bukan dirapatkan. Ya, pernah nggak sholat kayak gitu? Ada Pak. Setidaknya di masjid tempat saya sholat ada yang begitu. Ya kan? Dalam hati saya ini, lu dapat dari mana nih? Hadisnya di mana gitu kan? Luruskan dan sesuaikan soft kalian. Sesuaikan. Apa ini sesuaikan? Rupanya sesuaikan dengan prokes. Ya kan? Prokes dari mana? Dari WHO, bukan dari Nabi, kan gitu. Nah, kalau kita meyakini itu cara sholat yang benar, batal iman, Pak. Batal iman. Cara sholat yang benar itu cara Nabi, bukan cara yang lain. Dan sepanjang sejarah Islam, Ta'un sudah pernah terjadi Pak, tapi nggak ada riwayat yang menyebutkan di zaman Ta'un di Syam misalnya gitu ya, kemudian para sahabat sholatnya berjarak. Nggak ada. Ya kan? Dan kalau bicara jenis Ta'un zaman dulu Pak, lebih ngeri dari zaman kita sekarang. Zaman dulu itu pagi baru kelihatan bintil-bintil, sorenya meninggal. Kalau zaman sekarang kan ya pilek-pilek, ya kan, dikejar-kejar dulu gitu kan, periksa kan, colok-colok hidung gitu kan, nah dicolok positif gitu. Nah, positif tunggu sekian belas hari, ya kan. Nah, kemungkinannya cuma 2, sekian belas hari, ya kan, atau dia sembuh atau dia mati. Yang mati berapa persen? 3%. Yang sembuh berapa? 97%. Gitu. Artinya apa? Kemungkinannya kecil gitu meninggal. Nah, jadi itu yang ketiga, pagi beriman, sore kafir. Nah, yang keempat, ciri fitnah duhaima adalah umat akan terbelah menjadi 2. Satu kemah iman tanpa kemunafikan, satu kemah munafik tanpa keimanan. Ya, coba lihat Pak, semenjak munculnya pandemi ini, masyarakat kita terbelah Pak. Terbelah masyarakat kita antara mereka yang imannya makin mantap dan meninggalkan sifat-sifat kemunafikan, dan mereka yang kelihatan makin akrab sama orang kafir. Yang akrab sama orang kafir siapa? Orang munafik. Ya kan? Basyiril munafiqina bi anna lahum 'adzabun alima alladzina yattakhiduna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Ya. Berilah kabar gembira kepada orang-orang munafik bahwa mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Nah, itu cara Allah, ya, apa namanya, bikin sakit hati sama orang munafik. Beri kabar gembira orang-orang munafik bahwa mereka akan dapat azab yang pedih. Ya kan? Kan kayak ngejek kan? Kayak ngejek kan? Kenapa Allah menggunakan bahasa ngejek? Karena orang munafik suka ngejek. Ngejek siapa? Ngejek Allah, ngejek Islam, ngejek Nabi, ngejek umat Islam. Nah, siapa mereka ini, orang-orang munafik ini? Ya, beri kabar gembira orang munafik bahwa mereka akan dapat azab yang pedih. Alladzina yattakhidunal kafirina awliya'a min dunillah. Orang-orang munafik adalah mereka yang menjadikan orang kafir sebagai teman setia, sebagai pemimpin, sambil meninggalkan orang-orang beriman. Ayabtahuna indahumul izzah fa innal izzata lillahi jami'an.
Apa mereka mengharapkan bisa mendapat kehormatan, kemuliaan, wibawa, marwah dengan akrab-akrab semua orang kafir? Padahal sesungguhnya wibawa, kemuliaan, marwah itu semua bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, jadi poin yang keempat ini juga tampaknya sudah mulai menjadi kenyataan. Makanya cocok kalau dikatakan pandemi ini sepertinya bagian dari min alamatis saah. Dan kalau benar, Pak, yang kita khawatirkan adalah ujung hadis tadi mengatakan jika poin-poin ini sudah muncul, kata Nabi, tunggulah kehadiran Dajjal, kalau nggak hari itu esok hari. Artinya apa? Jadwal keluarnya Dajjal semakin dekat. Tidak bermaksud menakut-nakuti ya, tapi kita semua harus mempersiapkan diri ya, karena dunia sudah senja, Pak. Dunia ini sudah senja. Perjalanan kita sudah di babak keempat, kita tinggal nunggu babak terakhir datang. Ya memang babak terakhir babak kejayaan, tapi sebelum sampai ke kejayaan itu, Pak, tribulasinya itu